guys. Selamat datang di podcast kami pada siang hari ini. Dan saya kedatangan tamu, ada Kak Revida. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh Kak Revida. Dan tema podcast kami pada hari ini berbicara tentang HP-ku, teman atau tuan. Oke, sebelumnya mungkin kita kenal-kenalan dulu ya. Mungkin boleh Kak Revida memperkenalkan diri di dalam video ini biar teman-teman tahu. Halo guys, perkenalkan saya Revida Serolia, saya mahasiswa dari SMP Jeffrey. Ya, begitu guys. Oke, saya sendiri Keisha juga, saya juga berasal dari SMP Jeffrey. Oke, jadi hari ini kan kita mau bahas ini tentang HP kan. Kalau boleh tahu kesehariannya kakak dalam penggunaan HP itu seperti apa sih? Ya, penggunaan HP saya sehari-hari itu saya sering buka konten-konten kayak konten-konten yang ada di TikTok, di IG. Jadi saya suka nonton konten-konten orang yang ada di TikTok, baik itu mungkin dalam keseharian mereka. Ada yang viral-viral juga Ya. tentang kita ya, banyak. Saya juga sering nonton TikTok setiap harinya. Nah, sekarang mungkin kita sudah mulai boleh bertanya. Menurut kakak, apakah peran HP itu penting dalam kehidupan kita? Ya, menurut saya penting karena dari informasi-informasi yang ada di HP, baik ada di laptop juga bisa kita gunakan. Itu banyak informasi yang belum kita ketahui, dan dari informasi yang ada yang muncul kita tahu. Ya, berarti lumayan memang penting untuk kita bisa mencari informasi ya. Jadi bukan hanya lewat televisi, tapi bisa juga lewat HP, lewat media-media sosial. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Revida, menurut Kak Revida, bagaimana HP mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain? Ya, bagaimana HP dapat mempengaruhi kita? Itu bisa kita lihat jika kita kayak LDR-an sama pacar kita nih, misalnya contoh, kita bisa teleponan lewat HP, bisa video call, walaupun kita nggak bisa tatap muka langsung. Ketemu secara langsung ya, secara fisik. Berarti HP itu bisa mempengaruhi juga cara berinteraksi dengan orang lainnya. Ya. Oke. Kemudian, apakah HP bisa dianggap sebagai teman kita? Ya, mungkin kita sudah masuk ke dalam topik pembahasan dari tema kita. Jadi boleh mungkin dijelaskan yang Oke, menurut saya secara pribadi HP ini bisa menjadi teman kita karena nggak semua orang ya bisa mau dengar cerita curhat kita, tapi karena ada HP sudah sekarang sama kita bisa kayak catat apa yang kita kayak apa ya, tweets video atau Twitter ya. Jadi HP ini bisa menjadi teman kita ngobrol gitu. Ya, berarti bisa dianggap HP itu bisa jadi teman kita bisa curhat. Menurut saya kan biasa ada orang yang introvert begitu, dan mereka kan tidak bisa ketemu secara langsung kan, jadi bisa menggunakan HP untuk curhat, untuk berbagi cerita mereka. Ya, itulah suatu kelebihan HP. HP bisa menjadi teman. Kalau menurut Kak Revida, kelebihan dan kekurangan, kan tadi kelebihan sudah kita bicarakan nih. Kalau misalnya kekurangannya sebagai teman apa? Ya, kekurangannya sebagai teman itu misalnya kayak kita pasang story. Nah, terus nih teman-teman kita yang ada di HP kita atau yang mengikuti kita lah, contohnya tidak merespon, jadi kayak followers gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Dan juga tidak ada respon dari mereka, jadi kayak nggak ada teman cerita gitu karena mereka nggak respon gitu. Ya, berarti kekurangannya itu ya, mungkin juga di dalam media sosial tidak semua juga orang suka kita. Jadi kayak kalau di saat kita memposting sesuatu mereka tidak merespon, ya kita mau bisa apa lagi? Oke. Nah, lanjut. Kira-kira
kan kita kakak sering menggunakan HP, bukan kakak, pasti banyak orang lain juga yang sering menggunakan HP. Kira-kira hal apa yang bisa HP lakukan untuk membantu kita? Mungkin contoh-contoh kayak di situasi tertentu lah. Mungkin bisa berikan contoh kayak apa ya? HP bantu kita untuk mengerjakan tugas. Contoh itu contoh simpelnya. Mungkin kalau dari kehidupan sehari-harinya Kak Revida, HP ini membantu apa di kehidupannya? Ya, jadi HP membantu saya itu kayak misalnya saya sedih ya, sedih gitu, nggak ada teman. Tapi saya nonton kayak FYP TikTok gitu, ada yang lucu-lucu kan. Nah, jadi itu kayak menghibur saya gitu kan, kayak oh lucu gitu. Terus ada kata-kata motivasi yang datang tiba-tiba, oh ini real banget sama kehidupan saya sekarang gitu. Jadi kayak ada yang mendukung, ada juga yang kayak menjatuhkan gitu. Jadi istilahnya media sosial, teknologi zaman sekarang itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi ada semua. Nah, kan tadi tema kita itu HP ku teman atau tuan. Kita sudah bahas tentang teman. Kira-kira menurut Kak Revida, kenapa kadang dikatakan HP ku adalah tuanku? Ya, menurut saya seringkali kita kayak nggak tahu waktu. Bagaimana kita menggunakan HP itu setiap hari, terus kita nggak lihat waktu dan pekerjaan kita itu kayak banyak sekali sudah yang kita sudah lupakan gitu. Contohnya kita sebagai mahasiswa ini, kita sering menggunakan HP untuk main game dan di situ kita lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kita, sehingga banyak nilai kita yang kayak anjlok gitu, langsung menurun. Jadi contohnya juga HP yang kayak mengontrol kita sudah. Kayak kita bangun pagi langsung cari HP. Siapa tuh? Jadi Siapa tuh yang bangun pagi bukan berdoa cari HP? ya, jadi kayak HP sudah yang kayak kita. Nah, jadi kurang lebih begitu guys penjelasannya. HP ku biasa sering dikatakan HP ku adalah tuanku, karena kadang HP ini yang menjadi tuan atas kita. Jadi kita sudah dikontrol sama HP, bukan sudah kita yang mengontrol diri kita ke HP, tapi HP yang kontrol kita. Jadi setiap kali kayak kita berjauhan, contoh simpel yang sering kulihat di gereja kan. Di gereja itu sering terjadi juga kayak contoh, mereka itu lebih memilih untuk kembali ke rumah ketika HP-nya ketinggalan daripada Alkitab yang ketinggalan. Iya betul. Nah, sering banyak yang kulihat jemaat begitu. Jadi HP ini kayak pusat kehidupannya mereka nggak bisa hidup tanpa HP. Nah, jadi itulah yang dimaksud HP ku adalah tuanku. Nah, sekarang kalau Kak Revida sendiri dari pertanyaan ini, HP ku adalah tuannya Kak HP-nya Kak Revida itu sebagai tuan atau sebagai teman? Nah, iya. Pasti kebanyakan kita di mahasiswa juga pasti ada tuan, ada teman. Tapi kebanyakan kalau di saya itu kebanyakan HP yang menjadi tuan saya, bukan saya menjadi temannya. Itu. Gitu. Jadi memang ya begitulah zaman sekarang, lebih banyak HP jadi tuan daripada jadi teman. Ya. Nah, sekarang kira-kira dari kan kakak sudah tahu nih HP lebih banyak menjadi tuan atas Kak Revida. Sekarang menurut kakak kira-kira dampak negatif yang dia berikan ke Kak Revida itu apa saja? Iya, dampak negatif yang HP ini berikan sama saya itu kayak teman yang dekat nih, kayak kita dua nih ya, duduk di sampingan. Itu kayak jauh gitu, karena kita fokusnya ke HP, bukan sama teman yang ada di samping kita. Dan juga kayak misalnya nih, kita mau fokus ke satu tugas, tapi ada notifikasi untuk kayak misalnya ada pacar kita, pacar kita chat. Jadi pikiran kita tuh langsung beralih, jadi sudah dapat tugas lagi, bukan tugas lagi. Jadi itu sering terjadi. Saya juga biasa kalau baca kitab, karena saya tahu bahwa sering masuk notif kan, fokusku bisa terbagi tiba-tiba. Kalau lagi baca kitab, anggaplah
chatnya cowoknya kita masuk gitu. Iya. Tiba-tiba itu Alkitab sudah dikesampingkan, maksudnya kembali. Jadi begitu guys, itu dampak negatif salah satu, dan banyak lagi dampak negatif lainnya yang mungkin bisa kita lihat sendiri dalam kehidupannya kita sehari-hari. Oke. Nah, sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir buat Kak Revida. Menurut Kak Revida, bagaimana mungkin bisa kasih tips ke buat para penonton yang menonton, bagaimana cara kita menggunakan HP biar kayak seimbang. Jadi seimbang di HP, di teknologi ini. Jadi kayak semuanya seimbang di teknologi, seimbang juga di dunia nyata. Jadi bukan cuma kayak hidup kita tidak berfokus di sini. Kira-kira tipsnya untuk supaya kita bisa seimbang dalam penggunaan HP ini seperti apa? Ya, menurut saya kita harus membuat kayak jangka untuk menggunakan HP, seperti catatan lah untuk kita. Hari ini jadwal saya pegang HP ini jam 1 sampai jam 2 itu sudah selesai. Dan juga kayak menyusun acara lah, misalnya kan kalau kita mau buat suatu acara kan kita ada susunan. Nah, begitu juga dengan kita cara menggunakan HP, supaya HP itu tidak membuat kita terus berfokus kepada HP. Begitu juga dengan kita. Jadi kurang lebih begitu guys caranya supaya bisa seimbang. Mungkin juga kan HP dibutuhkan, apalagi mahasiswi selalu butuh HP dalam perkuliahan, tapi mungkin bisa dalam media sosial dibatasi. Kayak kan kalau di pengaturan HP itu ada pembatasan media sosial, biar kayak cuma sejam 2 jam penggunaannya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Begitulah podcast kami pada siang hari ini. Terima kasih Kak Revida sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kesimpulannya adalah tadi tema kami HPku, teman atau tuan. Jangan jadikan HPmu sebagai tuan, tetapi jadikan dia sebagai teman untuk memuliakan nama Tuhan. Bye bye. Bye bye. See you guys.